Oh, Pak Yanto. Buddha. Oh, Pak Syukur ya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Salam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, yang saya hormati Ketua FKUB Kota Pontianak, yang saya hormati Kasubag TU, Kasih Bimas Islam, penyelenggara, dan semua FKUB dari semua agama, dan yang saya hormati PW IPADI wilayah Provinsi Kalimantan Barat, yang saya hormati seluruh kawan-kawan Asisten. penyuluh dari semua Dokumentasi agama, pribadi. dan alhamdulillah mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah yang Maha Esa. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini Allah masih berikan kita nikmat sehat. Alhamdulillah, dalam rangka 15.000 ya. dialog moderasi 25. kerjasama dari FKUP Kota Pontianak dan penyuluh pada hari ini, alhamdulillah mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini, Bapak Ibu, memang Spesial. susunan acara kita agak berbeda karena memang Nanti pensiun diri Bapak Kepala Kantor kita, insya Allah sebentar lagi akan meninggal ke tempat karena memang ada kegiatan dan acara lain yang memang tidak bisa beliau tinggalkan. Oleh karena itu, kita langsung saja pada dialog moderasi beragama. Dan insya Allah nanti saya sendiri yang memandu, dan kita minta semua dari perwakilan FKUB semua agama akan menyampaikan atau memberikan pemaparan materi yang insya Allah nanti diawali dari pemaparan materi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak. Dan kita juga nanti minta kepada kasih dan penyelenggara yang insya Allah nanti akan juga memberikan pemaparan. Tetapi kalau ada waktu nanti kalau ada waktu insya Allah kita minta semua dari kasih, pemas dan penyelenggara. Tetapi kalau cuma kita terbentur waktu, maka nanti kita minta wakil saja dari kasih Bimas Islam akan memaparkan materi ini juga insya Allah ya, tergantung waktu lah gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena waktu kita insya Allah sampai jam 11 ya, waktu kita sampai jam 11 kita selesai karena ada dari Menteri Agama menganjurkan kepada kita untuk saat ini kalau sampai waktu sholat berjamaah, maka Bapak Menteri Agama untuk menganjurkan bagi yang Muslim untuk sholat berjamaah. Oleh karena itu nanti kita batasi sampai jam 11. Kalaupun lewat ya lewat sedikit lah gitu sampai 5 menit ya. Lewat sedikit tuh yang bahaya. Lewat sedikit insyaallah. Baik, mari kita dengarkan bersama pemaparan singkat yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Pontianak. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua KUB Kota Pontianak beserta anggota, yang saya muliakan Ketua TW IPADI Kalimantan Barat, Bapak Kiai Haji Kartono. Kalau Kiai itu istri empat. Yang saya hormati pejabat lingkungan kantor Kemenang Pontianak, Ketua IPADI Kota Pontianak, Bapak Ibu semua, penyuluh-penyuluh yang saya banggakan serta hadir ini berbahagia. Insyaallah materi saya 5 menit saja. Saya ingin pantun dulu. Kuda yang mana yang tersenangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Kita berdoa kepada Ilahi semoga pertemuan ini senantiasa mendatangkan kasih dan sayang. Bapak Ibu, di kesempatan yang mulia ini ada 2 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, dengan mengucap
mengharap rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kegiatan pada hari ini yang dinamai peran strategi FKUB IPARI tokoh agama dalam mendukung program moderasi beragama demi terwujudnya toleransi umat beragama, saya nyatakan dibuka. Yang kedua, tentu di kesempatan yang mulia ini, Bapak Ibu semua, kita yang hadir di sini adalah orang penting sesuai dengan tupoksinya masing-masing. IPARI penting, FKUB penting, penyuluh agama penting, pejabat penting, semua kita penting di tempat yang mulai ini. Oleh karena itu, orang penting ini biasanya tempat orang bertanya. Kalau dia misalnya kemenak atau di Bimas Islam, maka orang datang bertanya terkait dengan perkawinan. Kalau dia penyelenggara Katolik, maka orang datang menanya tentang moderasi beragama dalam tradisi Katolik. Kalau orang Buddha seperti itu juga, orang bertanya kepada penyelenggara Buddha tentang bagaimana konsepsi moderasi beragama menurut orang Buddha. Kristen juga begitu, bagaimana konsepsi moderasi beragama menurut orang Kristen. Kita semua Muslim juga seperti itu. Jadi oleh karena itu, maka di kesempatan yang mulia ini tentu karena kita tempat orang bertanya, maka kalimat yang kita sampaikan tentu kalimat yang moderat, yang menyejukkan, tidak membuat orang menjadi besar, tidak membuat orang menjadi, pada saat kita sampaikan orang menjadi terprovokasi. Oleh karena itu, kita berharap di kesempatan yang mulia ini, kita semua yang hadir ini mesti mempunyai 4 karakter. Yang pertama tentu informatif. Informatif itu tempat orang bertanya tadi. Pada saat ditanya orang, kita bisa jawab apa saja terkait dengan moderasi beragama, tentu menurut konsepsi keyakinan kita masing-masing. Nah, tentu semua agama ini menyampaikan pada kita tentang risalah kebenaran, tentang risalah moderasi beragama. Tentu agama diturunkan Tuhan ini adalah untuk meningkatkan harkat martabat kemanusiaan. Yang kedua, edukatif, yang kita sampaikan tentang pendidikan. Jadi siapapun kita, penyuluh agama, FKUB, siapapun kita, tentu yang kita sampaikan kepada masyarakat tentang ajaran-ajaran yang memberikan pendidikan kepada kita semua, sehingga masyarakat bertanya, tahu tentang arti pendidikan itu. Pendidikan manusia beragama maksud saya. Kita di Indonesia ini kan diakui 6 agama dan keyakinan-keyakinan yang lain. Jadi semua mendapat perlakuan yang sama, tidak berbeda. Maka dalam konsepsi kalau dia Muslim ada konsepsi lakum dinukum. Tidak boleh diganggu. Siapapun beragama wajib kita bantu, wajib kita hormati, wajib kita toleransi dengannya. Yang ketiga tentu sebagai advokatif, memberikan perlindungan. Hari ini kan banyak kasus-kasus Pak yang terjadi di masyarakat kita. Kasus pendirian rumah ibadah, masih ribut kita. Nah, tugas kita sebagai orang yang memberikan advokasi terhadap mereka. Yang keempat tentu konsultatif, tempat mereka menyelesaikan masalah. Tadi saya sampaikan, kita bukan bagian membuat masalah, tapi bagian menyelesaikan masalah. Kata orang Pegadaian, menyelesaikan masalah. Jadi bukan kita Pegadaian. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentu dalam melaksanakan ini semua, tentu ada banyak tantangan yang kita dapati di masyarakat. Yang pertama, berkembangnya paham yang ekstrim. Agama ini semangatnya kemanusiaan. Yang ekstrim ini menganggap orang di luarnya maka tidak boleh berada di tempat ini. Misalnya di sini hanya Muslim saja, yang lain tidak boleh. Atau di sini hanya Kristen saja, yang lain tidak boleh. Dan tidak boleh Pak Bara. Semua wajib dan berhak untuk hidup di negara ini, keyakinan apapun. Karena keyakinan itu adalah hak manusiawi, tidak boleh diganggu gugat. Dan negara juga menjamin masyarakat hidup sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oleh karena itu, jika ada pemahaman seperti itu, tugas kita bersama memberikan penjelasan kepada masyarakat. Yang kedua, tantangan kita adalah berkembangnya klaim kebenaran subjektivitas tadi. Mungkin memperjelas saja. Ini juga ditafsirkan yang berlebihan, sehingga biasanya bisa terjadi ini karena faktor ekonomi.
Biasanya orang yang berpaham seperti ini dia sudah siapkan semua Pak. Paham yang ekstrim itu ekonominya disiapkan. Bahkan informasi ada orang jadi jadi yang suka bunuh orang itu ekonominya disiapkan. Pada saat dia mati nanti maka anak istrinya sudah disiapkan dengan ekonomi yang kuat sehingga mereka berani melakukan itu. Konsep jihad bisa dilakukan. Padahal kita berada di negeri Darussalam, negeri keselamatan, bukan negeri Darul Harb atau negeri peperangan. Oleh karena itu ini tugas kita semua menyampaikan ke masyarakat. Ini paham ini banyak Pak di masyarakat. Tentu tugas kita semua untuk menyampaikan, untuk menyeleksi apalagi kawan-kawan di penyuluh agama ya, Pak Kiai Asman. Ini terus kita sampaikan semangat moderasi beragama. Bapak Ibu yang saya muliakan, di kesempatan yang mulia ini tentu ada 4 hal yang perlu kita jaga indikatornya. Pertama, ada komitmen kebangsaan. Tentu negara ini dibangun bukan dimerdekakan satu agama, tapi semua agama. Semua agama berjuang untuk memerdekakan bangsa ini. Jadi oleh karena itu bukan hanya satu agama, sehingga kita semua merasa orang yang berjasa terhadap negara ini. Yang kedua tentu menjaga kearifan lokal yang ada di masyarakat. Masyarakat kita ini kan banyak kearifan lokal yang ada. Serta orang Bugis buang-buang kae. Nah ini kan ada aliran tertentu dianggap sesuatu yang pagan gitu kan. Nah ini kan mesti disikapi dengan arif dan bijaksana. Tentu seperti ini kita jaga semua. Ini adalah sebuah menerima peradaban yang ada di negara kita yang sudah lama. Jadi dijaga semua. Yang keempat, baik itu ya. Ini mau cepat selesai Pak. Anti kekerasan. Nah kita mesti anti kekerasan. Ada saatnya kita keras Pak. Ada saatnya kita lembut. Kalau di masyarakat mesti kita lembut. Kan memang agama itu turun untuk melembutkan hati kita. Semua manusia ini sama di mata Tuhan. Yang berbeda hanya takwa. Siapa yang tahu kita takwa? Hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Oleh karena itu, maka terus kita gaungkan tuntutan. Kalau keras cukup di rumah masing-masing saja. Yang keempat, selalu melakukan toleransi. Ada orang yang berbeda dengan kita yang mesti kita hargai. Sandal ini juga sebelah tidak bisa dipakai, mesti ada kanan dan kiri. Oleh karena itu kalau kita ke tempat yang ramai, maka lipas sandal sebelah dipegang, sebelah ditinggalkan, tak bakalan diambil Pak, kenapa dia hanya sebelah. Oleh karena itu sandal sebelah tidak akan bermanfaat. Kalau dia dua belah kanan dan kiri maka bermanfaat. Inilah hakikat moderasi yang saya pahami. Semoga kita semua mampu menjadi orang-orang mendatangkan kedamaian bagi masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.